Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, renungan kita pada pagi hari ini terdapat di dalam Roma pasal 5 ayat 6 sampai ayat yang ke-11. Roma pasal 5 ayat 6 sampai ayat yang ke-11. Beginilah firman Tuhan. Karena waktu kita masih lemah, Kristus telah mati untuk kita orang-orang durhaka pada waktu yang ditentukan oleh Allah. Sebab tidak mudah seorang mau mati untuk orang yang benar, tetapi mungkin untuk orang yang baik ada orang yang berani mati. Akan tetapi Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita oleh karena Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa. Lebih-lebih karena kita sekarang telah dibenarkan oleh darah-Nya, kita pasti akan diselamatkan dari murka Allah. Sebab jikalau kita ketika kita masih seteru diperdamaikan dengan Allah oleh kematian anaknya, lebih-lebih kita yang sekarang telah diperdamaikan pasti akan diselamatkan oleh hidupnya. Dan bukan hanya itu saja, kita malah bermegah dalam Allah oleh Yesus Kristus Tuhan kita, sebab oleh Dia kita telah menerima pendamaian itu. Demikian jauh pembacaan firman Tuhan. Saya menyapa kita semua, Salam. Tema renungan kita pada pagi hari ini adalah makna penderitaan Kristus. Sekali lagi, makna penderitaan Kristus. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, menderita merupakan hal yang pasti dialami oleh setiap orang yang percaya kepada Kristus. Menjadi pengikut Kristus tidak akan menjamin bahwa tidak akan menghadapi masalah dan cobaan. Justru semakin kita dekat dengan Kristus, semakin banyak cobaan yang hendak kita hadapi. Sekalipun demikian, penderitaan merupakan harga yang harus kita bayar dan harga yang harus kita tanggung sebagai pengikutnya, karena Ia telah terlebih dahulu mengorbankan dirinya untuk membebaskan kita dari kutukan dan kebinasaan. Penderitaannya telah menjamin kita, dan olehnya maut telah dikalahkannya, dan dengan itu Ia memberikan pengharapan kepada orang-orang yang sungguh-sungguh mengikutinya. Tidak mudah memang, karena dengan mengikut Yesus harus memikul salib dan menyangkal diri. Ini kita temukan di Matius pasal 16 ayat 24. Yesus telah memberikan keteladanan atas penderitaan itu, dan pasti orang-orang yang mengikutinya akan diberikan kemampuan untuk melaluinya. Paulus sendiri menjelaskan hal ini kepada jemaat di Roma, bahwa penderitaan Kristus begitu berharga dan bermakna bagi orang-orang percaya. Bisa saja tidak diterima oleh akal dan pikiran manusia, atau dianggap sepele oleh orang-orang yang tidak mempercayainya, atau mereka tidak mau menderita mengikuti penderitaan yang dialami oleh Yesus Kristus. Namun kematian dan penderitaan Kristus adalah kebenaran sejati dan jaminan bagi orang-orang yang percaya dan menerimanya. Tentu kita bertanya, apa makna penderitaan Kristus bagi Paulus dan bagi kita hari ini? Dalam nats firman Tuhan yang kita renungkan pada pagi hari ini, paling tidak ada 5 makna penderitaan Kristus menurut Paulus. Yang pertama adalah penderitaan Kristus memulihkan orang-orang yang lemah. Dikatakan bahwa karena waktu kita masih lemah, Kristus telah mati untuk kita orang-orang durhaka. Orang-orang yang lemah adalah orang-orang yang mudah dipengaruhi, mudah diombang-ambingkan, dan tidak kokoh pada pendiriannya, sehingga mudah jatuh ke dalam dosa. Dosa dapat mengakibatkan manusia tidak mampu melakukan apa-apa terhadap kedagingannya. Ia tidak mampu menghindari, bahkan mematikan kuasa kedagingan itu, bahkan tidak memiliki kemampuan sama sekali untuk menyenangkan hati Allah. Taurat pun diberikan kepada umat Allah yang merupakan hukum terbaik yang bertujuan untuk menjadikan umat Allah kudus dan suci. Tetapi karena kelemahan mereka, justru mereka bukan semakin kudus, justru mereka semakin mengenal dosa
hingga mereka terbelenggu oleh dosa itu sendiri, dan pada akhirnya umatnya mendukakan hati Tuhan. Selain daripada kelemahan manusia, Paulus juga menekankan masalah status manusia yang lemah itu, yakni durhaka. Kedurhakaan merujuk kepada pengertian bahwa manusia yang lemah itu menjadi pribadi yang tidak bertuhan lagi, bahkan menjadi jahat hingga melawan Tuhan. Karena kelemahan yang dialami manusia itulah yang membuat ia tidak mampu lagi untuk berbalik kepada Allah. Dan yang lebih ironisnya lagi, ketika manusia menganggap dirinya sebagai Allah. Dari kelemahan itulah Yesus menderita dan memperbaiki kembali kehidupan manusia yang lemah, memberikan mereka kekuatan baru dengan cara menanggung beban dosa-dosa mereka, dan mereka yang berbeban dari dosa itu kini menjadi pulih kembali karena Kristus yang telah memikul beban keberdosaan mereka yang berat itu. Dibawanya di atas kayu salib, dan orang-orang yang ditebusnya itu semakin kuat di dalam mengikut Tuhan. Yang kedua, penderitaan Kristus merupakan ketetapan Allah. Di ayat yang ke-6 ada kalimat yang mengatakan pada waktu yang ditentukan Allah. Pengertian aslinya ini merujuk bahwa kematian Kristus di atas kayu salib bukan ditentukan oleh Kaisar Romawi saat itu, melainkan ditetapkan oleh Allah jauh sebelumnya. Semua proses yang telah terjadi itu sebenarnya berada di dalam rencana dan kontrolnya Allah. Oleh karena ketetapan Allah, maka penderitaan Kristus merupakan pengharapan bagi kita, karena Allah yang menentukan akhir dari semua kehidupan kita. Dengan kata lain, rencana penyelamatan Allah terhadap kita bukan karena permintaan kita manusia atau karena kita memohon kepadanya untuk diselamatkan, melainkan karena Ia sendiri yang telah menetapkannya. Oleh karena penyelamatan orang-orang percaya adalah ketetapan Allah, maka manusia perlu merespons rencana keselamatan itu. Manusia tidak bertindak pasif menerima anugerah keselamatan itu, melainkan bertindak secara aktif melalui tindakan hidup mereka sehari-hari, yakni ikut menderita bersama-sama dengan Kristus. Pengikut Kristus harus siap memikul salib dan hidup tahan uji. Meskipun keselamatan diberikan kepada kita secara cuma-cuma, tetapi bukan berarti keselamatan itu murahan. Ada harga yang harus kita bayar dengan menyangkal diri dan memikul salib, sebab iman tanpa perbuatan pada hakikatnya adalah mati. Yang ketiga adalah penderitaan Kristus menggantikan orang yang masih berbuat dosa. Menggantikan orang percaya sebagai penerima hukuman merupakan perbuatan yang tidak dapat dilakukan oleh manusia biasa. Mengapa? Karena realitanya adalah seorang menyerahkan nyawanya atau menggantikan seseorang untuk menerima hukuman hanya ketika yang dibela itu melakukan yang namanya kebenaran. Tetapi Yesus Kristus melampaui hal yang biasa itu dengan menyerahkan dirinya menebus orang-orang yang bersalah. Ini semuanya terjadi karena didasarkan oleh cinta kasih yang tulus tanpa syarat. Berbeda dengan kasih manusia yang melakukan pertolongan berpura-pura berkorban, padahal jauh dari lubuk hatinya ia menginginkan suatu hari dibalaskan. Jadi, karena Kristus telah menggantikan kita, maka kita tidak perlu arogan dan merasa bahwa dosa mampu kita selesaikan sendiri tanpa Kristus. Kita sepatutnya bersyukur atas pengorbanan yang telah diberikannya untuk kita, sehingga kita pun ke depan berlaku yang sama terhadap sesama kita, berkorban memberitakan keselamatan kepada mereka, yakni berita Injil. Yang keempat adalah penderitaan Kristus meredakan murka Allah. Di ayat yang ke-9 ini Paulus menyampaikan bahwa penderitaan Kristus telah menjadi jalan untuk meredakan murka Allah kepada manusia. Manusia sepatutnya dihukum atau dimurkai oleh Allah karena dosa-dosa dan pemberontakannya. Namun dengan kehadiran Kristus membuat kedua belah pihak yang bertikai itu menjadi damai dan api amarah diredakan. Dengan redanya murka Allah kepada kita menjadikan kita memiliki harapan untuk hidup kembali dan mampu berkomunikasi kembali dengan Allah, yang mana Dia bukan lagi seteru,
justru kita memanggilnya sebagai Bapa kita yang menjaga dan memelihara kehidupan kita, dan kita adalah anak-anaknya. Untuk itu marilah kita hidup sebagai anak-anak Allah, pribadi yang mengasihi Allah, mencintai firman dan ketetapan-ketetapannya. Kita harus menunjukkan rasa hormat kita dengan hidup sesuai dengan firman dan kebenarannya. Selain itu, kita juga harus menjadi pembawa damai dan pencipta damai di setiap tempat di mana kita berada, karena Allah kita adalah Allah yang mencintai kedamaian. Yang kelima adalah penderitaan Kristus menjadi kebanggaan atau kemegahan orang-orang percaya. Makna terakhir tentang penderitaan Kristus adalah kebanggaan bagi orang-orang percaya. Di ayat yang 11 dikatakan, dan bukan hanya itu saja, kita malah bermegah dalam Allah oleh Yesus Kristus Tuhan kita, sebab oleh Dia kita telah menerima pendamaian. Arti kata bermegah adalah bangga, bersukacita atas karya yang telah dikerjakan Kristus di dalam hidup kita. Kita harus bangga karena satu-satunya Allah yang dipercaya oleh umat manusia di muka bumi ini, yang rela mati menebus kita, bahkan rela menderita, dibenci, difitnah, dicaci, bahkan disalibkan di atas kayu salib. Bahkan Ia yang memberikan jaminan bahwa kita masuk surga. Keteladanan akan penderitaan yang telah dikerjakan Kristus menjadikan kita bersukacita juga melewati hidup di dunia ini. Kita bersukacita apapun kondisinya karena Kristus telah terlebih dahulu menderita untuk kita. Jikalau Yesus sanggup, maka kita pun pasti sanggup. Bagi Tuhan tidak ada yang mustahil, semuanya bisa kita lewati karena Ia selalu beserta kita. Akhirnya, marilah kita memaknai penderitaan Kristus ini dalam kehidupan kita. Jangan hanya memahami dan mengerti secara teori, namun kita tidak mempraktikkannya. Marilah kita menjadi pelaku-pelaku firman Allah, sehingga hidup kita dapat menjadi kesaksian yang menggugah hati orang-orang yang tidak mengenal Kristus, dan mereka menjadi percaya kepadanya. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Salam.